Bayangkan Nusantara ribuan tahun lalu. Belum ada kota besar, belum ada ojek online, dan jangankan sinyal internet, asap dapur saja belum tentu kelihatan. Namun di tengah hening itu, lahirlah kerajaan-kerajaan pertama yang membawa cahaya pengetahuan dari ajaran Dharma. Banyak orang mengira sejarah Hindu di Indonesia dimulai dari cerita wayang atau kitab yang dibacakan pelan-pelan. Padahal, jejak paling awalnya tertulis kokoh di batu-batu yang masih kita temukan hari ini. Pertanyaannya, bagaimana sebuah ajaran dari India bisa menjejak begitu dalam hingga membangun kerajaan seperti Tarumanegara dan Kutai? Untuk memahami kisah ini, kita harus membayangkan Nusantara sebagai jalur internasional ribuan tahun lalu. Pedagang dari India, Tiongkok, dan berbagai negeri datang membawa rempah, sutra, dan tentu cerita. Dari interaksi sederhana inilah benih ajaran Dharma mulai tumbuh. Tidak ada momen dramatis seperti film ketika seorang guru suci turun dari gunung membawa kitab. Semuanya berkembang alami melalui perdagangan, pernikahan budaya, dan rasa ingin tahu. Karena kalau dipikir, manusia zaman dulu juga sama. Kalau ada hal baru dan keren, pasti ingin dicoba. Dan ketika teknologi menulis masih jadi barang mewah, informasi penting diabadikan dalam prasasti. Inilah jejak emas yang meninggalkan bukti tak terbantahkan bahwa kerajaan-kerajaan Hindu pernah berjaya di sini. Batu-batu ini bukan sekadar coletan kuno, tapi semacam status sosial zaman dulu, kalau sekarang mungkin seperti centang biru media sosial. Bedanya, prasasti tidak bisa dipalsukan. Semua ukirannya membawa cerita tentang raja, kekuasaan, dan hubungan mereka dengan dewa-dewa Hindu. Salah satu bukti awal itu adalah prasasti Ciaruten. Di sana, terdapat pahatan dua telapak kaki yang diyakini sebagai simbol kekuasaan raja, sekaligus penghormatan kepada Wisnu. Bayangkan, zaman sekarang tanda tangan saja sering dipalsu. Tapi dulu, simbol telapak kaki langsung diukir ke batu. Itu bukan main-main. Prasasti ini seperti berkata, "Kami di sini, kami berkuasa, dan kami bersandar pada Dharma." Dari sinilah kita mulai melihat seberapa kuat pengaruh spiritual dan politik pada masa itu. Di balik prasasti megah itu, berdirilah kerajaan besar pertama di Jawa Barat, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini bukan sekadar pusat kekuasaan, tetapi juga jantung interaksi internasional. Para pedagang asing tercatat pernah berkunjung dan menggambarkan kehidupan masyarakat di sini dengan cukup detail. Tarumanegara bagaikan kota metropolitan versi abad keempat, ramai, terbuka, dan penuh inovasi lokal. Bahkan, sistem irigasi pun sudah canggih untuk level zamannya. Pusat dari kejayaan Tarumanegara adalah pemimpinnya, Raja Purnawarman. Dikenal bijaksana, kuat, dan punya kemampuan diplomasi yang luar biasa. Jika para raja modern punya tim humas, maka Purnawarman punya prasasti sebagai alat komunikasi publik. Ia mengabadikan kebijakan, kemenangan, dan pembangunan kerajaannya dalam batu-batu yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu proyek legendarisnya adalah penggalian sungai untuk mencegah banjir, sebuah keputusan yang masih relevan sampai sekarang. Kanal yang digali Purnawarman itu bukan proyek kecil. Dalam prasasti disebutkan bahwa ia memberikan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana sebagai bentuk upacara syukur. Hal ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, ekonomi mereka kuat. Kedua, hubungan kerajaan dengan para pemuka agama sangat harmonis. Masyarakat saat itu memahami bahwa pembangunan fisik harus berjalan selaras dengan pembangunan spiritual. Prinsip ini sangat mirip ajaran Hindu yang menekankan keseimbangan antara dharma, kebenaran, dan arta, kemakmuran. Meski Tarumanegara merupakan kerajaan besar, ia bukan satu-satunya yang mencatat sejarah awal Hindu di Nusantara. Jauh di Kalimantan Timur, ada kerajaan lain yang bahkan lebih tua bukti prasastinya. Namanya Kerajaan Kutai Martadipura, yang meninggalkan 7 buah yupa, tugu batu tempat mengikat hewan kurban. Tulisan di yupa ini
menggunakan aksara Pallava dan bahasa Sanskerta, membuktikan betapa kuatnya hubungan budaya dengan India. Kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman, seorang penguasa yang dikenal dermawan. Ia memberikan hadiah berlimpah kepada para Brahmana sehingga namanya diabadikan dalam yupa. Di zaman sekarang mungkin mirip perusahaan yang memberikan CSR, tapi versi spiritual dan lebih tulus. Kedermawanan Mulawarman bukan sekedar pencitraan, melainkan bentuk penghormatan pada ajaran Dharma yang mengutamakan kebajikan. Masyarakat pun hidup harmonis di bawah kepemimpinannya. Yupa-yupa Kutai bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga jendela waktu. Dari sana kita tahu struktur masyarakat, sistem kepercayaan, bahkan gaya kepemimpinan yang dijunjung pada masa itu. Menariknya, Kutai merupakan kerajaan yang jauh dari pusat perdagangan besar seperti Jawa atau Sumatera, namun tetap mampu menyerap pengaruh Hindu. Ini membuktikan bahwa penyebaran Dharma bukan sekedar efek ekonomi, tapi juga ketertarikan spiritual masyarakat setempat terhadap nilai-nilai kehidupan yang diajarkan. Baik Tarumanegara maupun Kutai menunjukkan satu pola menarik. Para pemimpin mereka bukan hanya raja, tetapi juga figur yang membawa keseimbangan. Mereka menempatkan Dharma di pusat pemerintahan. Nilai-nilai seperti keadilan, keselarasan alam, dan pengabdian pada rakyat bukan sekedar ajaran buku, tetapi diterapkan langsung. Tidak heran kerajaan-kerajaan ini berkembang pesat. Masyarakat yang merasa dilindungi akan membalas dengan loyalitas. Lalu, bagaimana ajaran Hindu bisa diterima begitu kuat? Jawabannya sederhana, fleksibilitas. Hindu tidak menuntut seseorang untuk sepenuhnya meninggalkan tradisi lokal. Alih-alih menghapus budaya lama, ajaran ini justru berbaur dengan adat Nusantara. Inilah yang membuat masyarakat tidak merasa asing. Ritual tetap dilakukan, tapi diberi makna baru. Simbol-simbol lokal dihubungkan dengan konsep dewa dan kosmos. Seperti update sistem operasi, tampilan boleh berubah, tapi identitas tetap sama. Pada abad ke-4 hingga ke-7, kedua kerajaan ini menjadi pionir di wilayah masing-masing. Tarumanegara memperkuat budaya Dharma di Jawa Barat, sementara Kutai menegakkan cahaya spiritual di pesisir Kalimantan Timur. Bayangkan peta Nusantara yang perlahan menyala titik demi titik, seiring berkembangnya kerajaan-kerajaan baru yang terinspirasi oleh keduanya. Pengaruh ini akhirnya melahirkan kerajaan-kerajaan besar di masa berikutnya, seperti Sriwijaya dan Mataram kuno. Namun, kisah ini bukan tentang kerajaan saja. Ini tentang bagaimana manusia menerima pengetahuan. Masyarakat saat itu tidak sekedar memuja dewa, tetapi mempelajari filosofi dan kebijaksanaan Hindu. Kitab-kitab seperti Weda dan konsep Dharma dijadikan pedoman. Bahkan pola hidup, pengobatan tradisional, dan cara memandang alam dipengaruhi oleh ajaran itu. Bagi mereka, spiritualitas adalah bagian dari keseharian, bukan aktivitas akhir pekan. Seiring waktu, pusat kekuasaan Tarumanegara mulai berubah. Tekanan politik dari kerajaan-kerajaan tetangga membuatnya semakin redup, hingga akhirnya melebur menjadi kerajaan-kerajaan Sunda berikutnya. Namun, warisan budaya dan spiritualnya tetap hidup. Jejaknya tertinggal dalam bahasa, ritual, hingga cerita rakyat yang kita kenal hari ini. Mereka mungkin tidak lagi memiliki istana, tapi warisan pikirannya abadi. Kutai pun mengalami hal serupa. Meski kerajaan awalnya di Muara Kaman meredup, sebuah dinasti baru muncul, Kutai Kartanegara. Mereka melanjutkan penggunaan nilai-nilai Hindu sebelum akhirnya bertransformasi ketika agama lain masuk. Ini menunjukkan bahwa Nusantara selalu mengalami gelombang budaya baru, tetapi masyarakat tetap cerdas mengolahnya. Alih-alih menolak, mereka justru merangkul lalu menyesuaikan. Hal inilah yang membuat sejarah Nusantara unik. Budaya bertemu budaya, lalu berpadu menjadi identitas baru. Dan semua itu dimulai dari langkah kecil. Seorang pedagang membawa cerita, seorang Brahmana mengajarkan mantra, seorang raja mengukir prasasti. Tidak ada revolusi besar atau penaklukan, hanya gelombang halus pengetahuan. Sama seperti bagaimana teknologi menyebar sekarang, mulai dari satu orang, lalu viral. Kisah Tarumanegara dan Kutai mengajarkan kita bahwa peradaban tumbuh ketika ada keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan,
antara ekonomi dan spiritualitas. Mereka yang memimpin dengan dharma bukan hanya menguasai, tetapi juga mengayomi. Itulah sebabnya kerajaan-kerajaan ini dikenang sebagai pondasi awal peradaban Hindu di Indonesia. Tanpa mereka, mungkin sejarah Nusantara akan berjalan berbeda. Dan di balik semua ini, ada pesan sederhana, bahwa ilmu pengetahuan tidak mengenal batas. Ia bisa menyeberangi lautan, menembus hutan, dan mengubah kehidupan. Sama seperti ajaran Dharma yang sampai ke Nusantara, pengetahuan hari ini juga bisa menyebar kemana saja. Yang dibutuhkan hanya hati yang terbuka. Karena yang membuat sebuah ajaran abadi bukanlah kekuatan politiknya, tetapi nilai yang beresonansi dengan jiwa manusia. Jadi, ketika kita menyebut Tarumanegara dan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama di Nusantara, itu bukan sekadar judul buku sejarah loh. Ini adalah kisah tentang perjalanan budaya, spiritualitas, dan identitas bangsa kita. Sebuah cerita yang dimulai dari prasasti kecil, namun menjadi fondasi peradaban besar. Dan mungkin ya, kalau prasasti zaman dulu bisa bicara, mereka akan berkata, "Tenang, perjalanan ini baru dimulai." Dan memang benar, jejak Dharma masih terus hidup sampai hari ini.